Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas manajemen produksi di mata kuliah pengantar bisnis yang akan saya bawakan oleh Pak Hairul Ikhwan. Pertama sekali, dalam manajemen produksi dan biasanya dikaitkan dengan operasi, kita akan melihat pengertiannya. Pengertian produksi dan operasi dipisah pada umumnya. Operasi merujuk pada aktivitas dan proses yang digunakan untuk membuat produk tertentu. Nah, produknya bisa produk yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, jadi ada kata kunci aktivitas dan proses di sini. Jadi ada kegiatan dan kegiatan itu bisa dilakukan oleh manusia atau mesin. Kegiatan atau proses tersebut adalah kegiatan yang ditujukan untuk membuat sebuah produk. Produknya nanti bisa berwujud dan tidak berwujud. Dalam hal ini produk-produk yang tidak berwujud artinya adalah usaha jasa seperti itu. Kemudian pengertian produksi dibagi-bagi, saya rinci, yaitu adanya aktivitas dan proses yang digunakan untuk membuat produk yang berwujud. Khusus untuk produk yang berwujud berarti dalam proses produksi. Kemudian adanya proses penciptaan barang dan jasa. Nah, penciptaan di sini adalah barang dan jasa. Jadi memproduksi itu artinya ada hasilnya berupa barang dan jasa. Kemudian adanya proses dan metode yang dipakai untuk melakukan transformasi atau perubahan dari input. Berarti dalam memproduksi itu ada input yang dirubah berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau komponen tertentu. Kemudian ada juga input yang tidak berwujud berupa ide atau informasi menjadi barang atau jasa. Nah, ini adalah alur proses produksi. Proses produksi atau operasi itu ada 3 tahap. Pertama input, kemudian prosesnya, proses operasi, kemudian adalah output. Input ini adalah bahan-bahan yang digunakan, kemudian nanti yang akan diproses. Barang-barang ini, bahan-bahan ini akan diproses untuk menjadi sebuah output, yaitu berupa barang yang telah naik nilainya seperti itu. Jadi ini bahan mentah, ya, bisa terdiri dari material itu, kemudian manusia, energi, kemudian modal, kemudian informasi. Nah, ini adalah bahan-bahan yang bisa menjadi input. Di sini kita lihat manusia, ya manusia adalah input, nanti dalam proses operasinya bisa saja melalui pelatihan, kemudian nanti outputnya adalah kemampuan manusia tersebut. Contohnya misalnya dalam industri pendidikan ada bisa mengajar, kemudian di perhotelan misalnya bisa melayani tamu dengan baik. Nah, dalam proses produksi itu ada 2 kegiatan, bisa jadi merubah materialnya menjadi material atau barang baru. Kemudian ada proses peningkatan nilai tambah. Nanti ada barang yang setengah jadi, ditingkatkan nilai tambahnya sehingga menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Hasil dari kegiatan proses produksi adalah barang dan jasa yang sama sekali baru atau memiliki nilai tambah. Kenapa penting mempelajari manajemen produksi? Kenapa penting dalam bisnis? Kita fokus salah satunya di manajemen produksi, karena manajemen produksi ini
di dalam kegiatan produksi, dia memegang kendali terhadap 70% sampai 80% SDM. Artinya dalam kegiatan produksi ada 70% sampai 80% dari SDM perusahaan yang bekerja di bawah kendali manajer operasi. Hal terpenting kedua, mengapa manajemen produksi ini penting bagi perusahaan? Karena manajemen produksi bertanggung jawab terhadap penggunaan 70% sampai 80% dari total aset perusahaan. Nah, jadi ketika kegagalan dalam mengatur produksi dan operasi artinya membuat resiko yang sangat besar karena ada 70% sampai 80% dari aset perusahaan yang dipertaruhkan. Oleh karena itu, sebagai manajer produksi harus hati-hati dalam mengatur kegiatan produksi dan operasi di sebuah perusahaan. Pada akhirnya, manajemen operasi ini membutuhkan biaya yang paling banyak, karena tadi kalian lihat bahwa 70% dan 80% sampai 80% total aset perusahaan yang digunakan oleh manajemen produksi, artinya ada biaya yang sangat besar yang akan dikelola oleh manajer operasi dan produksi. Berupa material, kemudian berupa pekerja, berupa peralatan. Nah, itu adalah biaya-biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi dan operasi. Berikutnya kita mempelajari tipe-tipe proses produksi. Dalam kegiatan proses produksi, ada berbagai tipe proses produksi. Tipe-tipe itu terkait dengan upaya kita merubah bahan mentah atau bahan tengah jadi menjadi barang jadi atau barang yang memiliki nilai tambah. Nah, ini ada 4 proses. Pertama ada proses ekstraktif, kemudian ada proses analisis, kemudian ada proses sintesis, dan ada proses pengubahan atau fabricating. Dalam proses ekstraktif, diartikan proses ekstraktif ini adalah upaya proses pengambilan bahan produksi dari alam untuk dipasarkan. Jadi, barang-barang yang ada sudah ada di alam, kemudian dipasarkan. Nah, itu adalah proses produksi yang paling sederhana. Dalam contoh proses ekstraktif ini ada pertambangan, itu kita mengambil barang atau bahan-bahan tambang, misalnya batu bara dari alam, kemudian kita pasarkan. Kita ambil misalnya kayu-kayu dari perkebunan, atau kita ambil getah-getah yang ada di alam, misalnya dari hutan, kita ambil getah pinus dari hutan pinus, kemudian kita pasarkan, Berikutnya kita masuk ke dalam proses analisis. Dalam proses analisis, kita mengolah bahan mentah menjadi 2 atau lebih barang jadi. Nah, sini contohnya adalah mengolah minyak bumi ya. Karena dalam pengolahan minyak bumi ada beberapa jenis produk yang bisa dihasilkan, yaitu produk-produk turunannya. Dalam mengolah minyak bumi nanti hasilnya ada bensin, kemudian hasil sampingannya bisa oli, bisa parafin. Dan dari minyak mentah ini juga dihasilkan nanti lilin, kemudian aspal. Itu adalah produk-produk turunan minyak bumi. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah
pengolahan bahan mentah menjadi 2 atau lebih barang. Kemudian ada proses sintesis. Nah, proses sintesis ini merujuk pada proses mengolah beberapa bahan mentah menjadi suatu produk. Dan proses analisis tadi satu bahan mentah saja, dalam proses sintesis ini beberapa bahan mentah. Kemudian disintesis artinya diolah menjadi satu produk baru. Nah, misalnya adalah tepung bumbu. Nah, ini tepung bumbu ini misalnya diproduksi dari campuran bumbu-bumbu yang ada, misalnya bumbu, kita akan membuat bumbu kari. Dalam pembuatan bumbu kari itu campuran bumbu-bumbunya misalnya ada kunyit, kemudian lada, kemudian misalnya kemiri dan lain-lain. Jadi beberapa bahan mentah menjadi satu produk. Kemudian tipe proses produksi berikutnya adalah fabricating. Penjelasannya adalah proses di mana bahan baku diproduksi hanya dirubah bentuknya. Jadi ketika kita memiliki produk berupa logam, kemudian diubah menjadi badan mobil. Itu adalah perubahan atau merubah bentuk. Proses produksi yaitu upayanya adalah merubah bentuknya. Kemudian ada merubah kayu, dari kayu menjadi meja, kemudian menjadi kursi. Itu adalah proses-proses, tipe proses produksi. Dalam metode produksi, ada 3 metode produksi, yaitu bagaimana kita menjalankan proses produksi. Dalam menjalankan proses produksi ada 3 metode, yaitu metode job shop, kemudian metode batch, yang ketiga adalah metode flow. Metode job shop ini merujuk pada penyelesaian pekerjaan yang ditangani oleh seseorang atau sekelompok orang. Metode batch, pengertian batch itu seperti ada satu bagian atau satu kegiatan nanti akan dilanjutkan oleh kegiatan berikutnya. Nah, itu pengertian batch. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengertian batch adalah pekerjaan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Setelah kita menyelesaikan sebuah produk, dilanjutkan dengan batch berikutnya, yaitu membuat produk berikutnya. Gitu. Nah, metode flow, metode ini hampir sama dengan batch. Kemudian, tapi dalam metode flow tidak terjadi antrian. Nah, metode flow ini dalam pembuatan atau prosesnya itu hanya satu produk yang dihasilkan. Tapi ada bagian-bagian yang berbeda yang mengerjakan sebuah produk. Jadi misalnya dalam pembuatan laptop, kemudian TV, nah itu per bagiannya memiliki batch-batch tertentu atau memiliki bagian-bagian tertentu yang ditangani oleh bagian-bagian yang berbeda. Tapi masih berupaya untuk memproduksi satu barang. Kalau batch itu memproduksi beberapa barang. Jadi misalnya memproduksi roti, ada memproduksi batch pertama memproduksi roti manis, batch kedua memproduksi roti keju, atau berikutnya memproduksi roti coklat, seperti itu. Kalau metode flow masih memproduksi satu produk saja, misalnya laptop, namun ada bagian-bagian tertentu yang menangani
bagian-bagian tertentu pula. Nah, saya jelaskan lebih lanjut dengan contohnya saja. Dalam metode job shop itu biasanya memproduksi produk-produk custom sesuai dengan permintaan pelanggan ya. Jadi dalam job shop biasanya membuat produk khusus sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, karakteristik dari produksi job shop adanya ragam produk yang banyak, kemudian volumenya rendah. Jadi contohnya misalnya kita memproduksi sofa yang custom sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, itu tentunya produknya berbeda-beda. Ada yang produk yang kita tawarkan custom, tapi yang kita tawarkan kemudian ada custom yang sesuai dengan permintaan oleh pelanggan. Jadi lebih banyak lagi ragamnya jika seluruh customnya ditentukan oleh pelanggan. Nah, karena produksinya beragam sehingga kita tidak bisa memproduksi dalam jumlah banyak secara massal. Sehingga berarti volume produksinya lebih sedikit dalam job shop production. Dalam job shop production menggunakan fasilitas dan mesin-mesin umum. Tidak ada mesin khusus untuk memproduksi sebuah produk tertentu. Kemudian pemanfaatan tenaga kerjanya sangat terampil karena tadi ada permintaan-permintaan khusus dari pelanggan. Karena produk-produk yang diminta pelanggan adalah produk-produk yang unik. Kemudian dalam job shop production memerlukan persediaan bahan dan peralatan yang banyak. Karena tadi adanya permintaan pelanggan yang berbeda-beda untuk sebuah produk, artinya kita harus menyediakan bahan-bahan yang berbeda, sehingga nanti bahan-bahannya berbeda dan banyak, dan peralatan yang dibutuhkan juga banyak, karena banyaknya perbedaan yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian dalam job shop production, kita memerlukan perencanaan yang sangat terperinci terhadap setiap permintaan dan kebutuhan. Kita harus memperhatikan secara terperinci terkait dengan permintaan pelanggan terhadap sebuah produk. Ada detail-detail yang harus diperhatikan karena pelanggan membutuhkan atau menginginkan sebuah produk yang unik. Oleh karenanya dia menginginkan produk-produk yang custom made. Berikutnya kita membahas karakteristik dari batch production. Dalam batch production, standarisasi produknya lebih baik karena produk yang dihasilkan misalnya tidak sejenisnya, tidak sebanyak dari job shop production. Produknya tidak terlalu banyak, masih produk yang mirip. Kemudian volume produksi di batch production sangat banyak, volumenya lebih tinggi daripada job shop production, namun lebih rendah dibanding dari flow shop. Flow shop itu lebih dikenal nanti mass production ya, produksi secara massal. Nah, contohnya dari batch production ini adalah produksi roti ya, di toko roti biasanya. Biasanya menggunakan mesin produksi yang sama, namun roti yang dihasilkan nanti berbeda-beda. Jadi setelah misalnya batch pertama membuat roti manis, batch kedua dilanjutkan dalam pembuatan roti yang rasanya gurih seperti itu. Nah, karakteristiknya dari batch production, waktu produksinya lebih pendek, tempat dan mesin lebih fleksibel.
nanti karena lebih banyak produk yang bisa diproduksi dalam batch production. Tempat dan mesin juga bisa diatur sesuai dengan produk apa yang akan kita hasilkan. Waktu dan biaya produksi lebih rendah jika dibandingkan dengan job shop. Berikutnya ada flow shop. Dalam flow shop ini menggunakan production line, artinya dari satu bagian ke bagian lain itu seperti ada jalur produksinya atau alur dalam membuat produknya. Jadi misalnya dalam membuat televisi, rangkaiannya mungkin pertama kita membuat LCD. Nah, LCD itu dilanjutkan nanti misalnya setelah mungkin rangkaiannya sudah ada LCD, kemudian covernya, kemudian nanti kotak listrik atau lebih dikenal PCB, kemudian nanti ada tombol-tombolnya, kemudian nanti ada kabelnya, nah itu, atau nanti ada juga stiker-stikernya, nah itu mengikuti jalur tertentu atau alur produksi tertentu. Nah, di bagian pertama misalnya perakitan terhadap LCD-nya, kemudian dilanjutkan oleh bagian yang lainnya akan merakit kabelnya dan seterusnya. Seperti itu. Di sini dicontohkan ada produk yang dihasilkan dari flow shop, ada televisi, kemudian smartphone, DVD player, kemudian laptop, seperti itu. Nah, dalam flow shop ini bedanya dengan batch production, produknya hanya satu, televisi saja. Misalnya. Kemudian satu jenis smartphone saja, satu jenis televisi saja. Karakteristik lainnya adalah standarisasi produk yang sangat baik ya dibanding keduanya tadi. Kemudian ada urutan proses, kemudian menggunakan mesin dan peralatan kerja yang khusus, artinya hanya membuat satu jenis televisi saja. Kapasitas produksinya tinggi dalam sistem produksi flow shop. Jadi volume produksinya akan tinggi, siklus produksinya lebih pendek karena hanya diselesaikan dalam satu waktu saja. Dari satu bagian langsung ke bagian lain. Perencanaan dan pengendalian lebih mudah karena tadi adanya sistem yang sudah terbentuk dan terus-menerus dilakukan dalam satu garis atau satu jalur sehingga mudah untuk dikendalikan. Kemudian penanganan material dapat dilakukan secara otomatis. Nah, banyak dalam perakitan televisi atau smartphone ini menggunakan mesin-mesin ya. Jadi hanya bagian tertentu yang menggunakan keahlian manusia. Persediaan material dapat lebih cepat untuk dikonversikan menjadi barang jadi yang siap dijual. Nah, dalam perusahaan, tugas-tugas manajer produksi dan operasi itu dapat mencakup, sini saya berikan beberapa catatan. Dalam memproduksi itu kita harus memikirkan produk apa yang harus dibuat, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut, berapa banyak produk yang harus dibuat, kemudian bagaimana cara memproduksinya. Di sini juga termasuk artinya kita mendesain, jika lebih dalam kita
kaji, mendesain bagaimana layout tempat kerjanya seperti apa, kemudian berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. Tambahannya adalah ketika kita menjadi manajer produksi, kita harus memikirkan kelancaran proses produksi, kemudian upaya peningkatan produktivitas, upaya peningkatan efisiensi, kemudian yang terakhir adalah menghasilkan produk yang berkualitas dan terstandarisasi. Apa itu produktivitas? Produktivitas itu adalah perbandingan antara nilai output dengan nilai input. Nah, misalnya di sini ada sebuah perusahaan yang menghasilkan 100 barang, kemudian jam yang dikerjakan untuk memproses barang tersebut selama 250 jam, berarti pengukuran produktivitasnya adalah 4 unit per jam. Jadi produktivitas bisa dibandingkan dengan waktu sebelum dan sesudah kita berusaha untuk menciptakan kecepatan dalam membuat sebuah produk. Jadi di sini misalnya sebelumnya kita dapat memproduksi produk sebanyak 4 unit dalam 1 jam, kemudian kita usahakan bagaimana supaya kita dapat menghasilkan 3 unit dalam 1 jam. Nah, itu adalah upaya kita dalam meningkatkan produktivitas. Jadi manajer produksi dan operasi artinya kita juga harus menghitung efisiensi. Efisiensi itu diartikan sebagai pembagian antara jumlah waktu pengerjaan terhadap jumlah stasiun kerja aktual dikali dengan waktu siklus. Jadi ketika kita di sini dicontohkan ada sebuah perusahaan memiliki waktu kerja produktif selama 480 menit per hari, dapat memproduksi 40 unit barang per hari. Nah, proses produksinya dilakukan oleh 9 aktivitas lini perakitan. Nah, waktu siklusnya berarti 480 menit waktu kerja produktifnya bagi dengan 40 menit, 40 unit. Artinya dia menghasilkan unit tadi dalam waktu 12 menit. Nah, jumlah stasiun kerja aktualnya yaitu waktu kerja total dibagi waktu siklus. Waktu kerja totalnya ada 66, di sini ada waktu kerja total dari berbagai aktivitas. Pada tabel di sini ada aktivitas A, B, C, D sampai I, di total jumlahnya ada 66. Kemudian dibagi dengan kemampuan memproduksi 1 unit, tadi ada 12 menit, berarti 66 dibagi 12 menjadi 5,5 atau dibuatkan menjadi 6 stasiun. Efisiensinya berarti ketika memproduksi sebuah produk, yaitu pembagian antara waktu pengerjaannya 66 menit dibagi dengan 6 dikali 12, sehingga efisiensinya adalah 78,6%.
Nah, harusnya kita dapat mengerjakannya, dapat melakukan efisiensi waktunya sebesar 78,6%. Jika biasanya lebih banyak waktu yang digunakan untuk memproduksi sebuah unit, jika kita melakukan efisiensi, dapat menghasilkan 78,6%. Jika aktivitasnya dikendalikan sehingga menghasilkan waktu-waktu yang tertera seperti ini. Dan berikutnya manajemen operasi dan produksi itu harus melakukan pengendalian mutu, yaitu aktivitas manajemen untuk mengukur hasil produksi dan membandingkannya dengan standar. Standar ini bisa jadi adalah standar yang kita buat, standar yang dibuat oleh perusahaan, standar yang ada oleh produksi internasional atau asosiasi internasional, kemudian standar yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini misalnya di Indonesia oleh SNI. Nah, standarisasi pengertiannya adalah keseragaman dalam metode, peralatan, prosedur, dan kualifikasi produk. Pengertian produk yang berkualitas mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Jadi ada dua hal yang harus digarisbawahi, yaitu standarisasi dan berkualitas. Itu saja perkuliahan kali ini terkait dengan manajemen produksi dan operasi. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, di pertemuan 10, dengan tugas-tugas yang telah diberikan. Silakan kerjakan tugas yang telah diberikan, dan nanti kita akan melakukan diskusi di Elita. Kuliah hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.